Iya, pandang. Tenang aja pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Dzikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, para ikhwan, akhwat, baik dari Pas Pampres, dari Kompleks TNI AD Bekang Cibalusa Asri, dari Kompleks TNI AD Rindam Jaya, dari Citek, dari Perumahan Puri Persada, juga ikhwan dari Gardu dan sekitarnya yang seluruhnya saya hormati, bil khusus Bapak Endang Suhendar beserta Ibu selaku pemangku Khotaman. Kita doakan khusus Bapak Endang beserta Ibu dan keluarga, juga kita semua dengan keluarga kita masing-masing, semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat, selalu diberikan sehat walafiat zahiratan au kanat batinah, dimurahkan, dimudahkan, dilancarkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang barokah, yang manfaat untuk ibadah. Putra putri kita semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka selalu disehatkan oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan putra putri yang solih solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh halak dan ibadahnya, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau
yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat dan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Malam ini alhamdulillah kita sudah sampai memasuki malam tanggal 25 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Juni tahun 2023 Masehi. Dan zikir khotaman keliling di wilayah Cibarusah malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-217. Jadi para ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah wilayah Cibarusah menyelenggarakan zikir khotaman keliling sudah 217 kali dengan malam ini. Dari mulai malam pertama. Kok tahu? Ya tahulah, masa nggak tahu. Mudah-mudahan siapapun yang hadir dalam zikir khotaman oleh Allah, hidupnya dibarokahkan, dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimat at-thayyibah lissahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa irsali bil hadrati ilahiyah. Al-hadis rawahu Syadab bin Aus wa Tabrani wa Ahmad Yusuf Al-Kawrani. Dalam hadis ini diterangkan wakana dan adalah terbukti sopo an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yulakinu, beliau mentalkinkan, mengajarkan hadihil kalimat at-thayyibah, kalimat thayyibah ini, yakni kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini namanya banyak. Bisa dinamakan kalimat thayyibah, bisa dinamakan kalimat tauhid, bisa dinamakan kalimat ikhlas, bisa dinamakan kalimat takwa, bisa dinamakan kalimatun najah, bahkan disebut juga kalimat miftahul jannah, kalimat sebagai kuncinya sorga. Jadi berdasarkan keterangan ini bahwa Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada siapa? Sahabati radhiyallahu anhum, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi seluruh para sahabat Nabi ditalkin oleh Nabi dengan talkin zikir kalimat la ilaha illallah. Untuk apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinkan kalimat thayyibah kepada seluruh para sahabatnya, litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan hati mereka, agar mereka punya hati bersih. Bersih dari apa?
tentu bersih dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati, bersih dari penyakit-penyakit hati, di mana sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita seperti sifat takabur, sombong, sifat ujub binafsih, membanggakan diri sendiri, sifat ananiah, mementingkan diri sendiri, tidak punya kepedulian kepada saudara-saudaranya yang hidup dalam kesusahan, sifat riya, beramal mengharapkan pujian dari manusia, sifat hasud, iri hati kepada orang lain yang menyebabkan amal kebaikan kita menjadi lenyap. Kemudian sifat hikid, mengkel dalam hati kepada orang lain, sifat godok dan sifat-sifat tercela lainnya. Juga penyakit-penyakit hati, apabila itu semuanya tidak dibersihkan dan kita diam saja, tidak mau berupaya, tidak mau berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, dari penyakit-penyakit hati, maka nanti lama-kelamaan hatinya akan menjadi kotor, hatinya akan menjadi gelap gulita, hatinya akan menjadi keras, lebih keras daripada batu. Dan ketika manusia hatinya kotor, penuh dengan berbagai macam sifat-sifat tercela, ketika manusia hatinya penuh dengan berbagai macam penyakit yang dibenci oleh Allah, ketika manusia hatinya gelap gulita, hatinya keras sekeras batu, maka manusia yang seperti ini jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari petunjuk Allah. Dikhawatirkan nanti hidupnya sesat, tersesat selama-lamanya dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah SAW beliau mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh para sahabatnya. Jadi para sahabat Nabi aja ditalkin dengan talkin zikir la ilaha. Maka kita pun ikut jejak mereka untuk ditalkin. Lalu ada yang nanya, apakah Nabi Muhammad SAW pun ditalkin? Tentu ditalkin. Kemudian dia nanya lagi, siapa yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada Nabi Muhammad? Tentu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mentalkinkan kalimat la ilaha illallah tidak lain tidak bukan atas perintah Allah. Jadi asalnya talqin adalah dari Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk mentalkinkan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mentalkinkan kalimat tersebut kepada seluruh para sahabatnya, terus turun-temurun sampailah kepada pangersa guru abah, itu Syekh Ahmad Syaibul Abad Tajul Arifin dalam Thariqah Qadiriyah Mansabandia, Pondok Pesantren Surya. Bapak Ibu ikhwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa bidakumullah. Jadi seyogyanya, sepatutnya, sepantasnya orang-orang thariqah itu, para ikhwan itu, para akhwat itu yang sehari-harinya selalu berzikir dengan kalimat thayyibah, setiap selesai sholat fardu 5 waktu minimal 165 kali, boleh lebih, yang penting berhenti pada hitungan ganjil. Seyogyanya mereka itu hatinya bersih, seyogyanya di hati mereka tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada penyakit bakhil. Makanya lucu dan aneh kalau ada orang thariqah masih miara penyakit bakhil. Tahu bakhil? Bakhil itu bin medit. Medit itu bin pelit. Pelit itu bin kikir. Kikir itu bin koret. Koret itu bin kumet. Kumet itu bin buntut gasiran. Buntut gasnya itu bin, gak enak sebutnya, gak enak nih. Ya udah sebutin aja sekalian, merecet koneng. Sedap jahe, mereka hese, tapi jadi teke. Jangan sampai ikhwan ahwat thariqah zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, mantap. Tapi pelitnya
naudzubillah pelitnya 17 setan. Naudzubillah min. Sayang itu berarti zikir la ilaha illallah yang selama ini dia lakukan baru sebatas formalitas, belum menjadi zikir mono loyalitas. Jadi zikir itu jangan sebatas di lisan, tapi kalimat la ilaha illallah yang kita zikirkan, yang kita ucapkan dengan lisan kita setiap hari, kita harus bisa mengimplementasikannya, menerjemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil zikir melahirkan akhlak yang baik. Nah, kalau pelit akhlaknya baik bagus. Baik bukan, bagus bukan. Oh, enggak ada pilihan. Nanti cari wae. Biasa tenang. Ngopi. Mangga bapak-bapak sambil ngopi nyantai. Yang suka rokok, rokoknya dihisap. Rokok itu kan makruh. Jadi kalau bapak-bapak benci barang makruh, bakar aja rokoknya. Tapi ada cara membakar rokok yang baik. Bukan rokoknya dibuang ke tong sampah, bukan, lalu dibakar, bukan. Cara membakar rokok yang baik begini nih, saya ajarin nih. Nah, itu. Tapi nggak habis. Lah saya malam ini dapat rokok 6 bungkus. Bapak Endang 2 bungkus. Bapak Adul 4 bungkus. Yang 2 bungkus saya kasihin tuh sama santri saya. Satu. Pak Ujang mau dipere, Pak Ujang taruh rokok tah. Alhamdulillah. Ya kabe ya. Itu dong. Pusing ke dijual. Rumah deh. Lain mulikeun ka guru ka menta. Bong horoy Pak Radi horoy, jeung saha sih? Ngambek ketek bae. Bapak Ibu ikhwan akhwat thariqah Qaryah wa Naqsabandia rahimakumullah wa hadakumullah. Itu yang pertama, litasfiyati qulubihim. Untuk membersihkan, mensterilkan, menjernihkan hati kita. Sebab di hari kiamat nanti kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allah. Pada hari itu harta benda tidak berguna, keturunan tidak bermanfaat, jabatan pangkat pada hari itu tidak ada apa-apanya, tidak berguna di hadapan Allah, melainkan orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat tercela yang ada dalam hati. Yuk kita berjuang untuk berusaha membersihkan hati kita. Kalau kata Pak Ujang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rem tangan. Ulah serius teh mesti tunduk. Kemudian selanjutnya kata Nabi watat piati, jadi lupa saya tuh. Litas piati kulbi watat kia nukusim. Watat kiati nukusim. Yang kedua, untuk mensucikan jiwa mereka, ruh mereka. Kita bisa melihat, kita bisa ngomong, anggota badan kita bisa bergerak, lidah kita bisa merasakan berbagai macam makanan, rasa pahit, rasa manis, rasa asin dan sebagainya. Telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan bisa mengambil, bisa bekerja. Itu semuanya berfungsi karena di dalam diri kita ada ruh. Menurut para ulama ahli marifat, ruh itu ada 4.
Pertama ruh jismani. Yang kedua ruh sirroni rohani atau ruh ruhani. Yang ketiga ruh sultani. Yang keempat ruh kudsi. Nah itu ruh itu harus disucikan. Supaya apa? Supaya sampai ruh kita kepada zat Allah yang maha suci. Jadi kalau kita punya hati kotor, ruhnya kotor, bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Allah? Nggak mungkin sampai. Yang suci akan sampai kepada yang suci. Yang kotor kembalinya ke yang kotor. Nih, bekas makanan, bekas minuman, namanya apa tuh? Rongsokan. Itu kembalinya kemana? Pencucian. Piring kotor kembalinya kemana? Langsung ke rak piring nggak? Pencucian. Enggak. Dicuci dulu, dibersihkan dulu, udah bersih baru taruh di rak piring. Pakaian yang kita pakai Pencuci. kotor, langsung masuk lemari tidak? Tidak. Dicuci dulu biar bersih, kalau udah bersih baru masuk lemari. Geblok juga pakaian kotor ke lemari kena tidak. Enggak eta. Bukan nomor ini. Bukan perasaan, tega banget. Kemudian wa isolihim ilal hadratil ilahiyah, supaya mereka sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mati, di saat ruh kita keluar berpisah dari jasad kita, maka badan kita disebut jenazah, disebut mayit. Mayit itu bahasa Quran. Mayit itu artinya bangke. Jadi kita ini semuanya akan jadi bangke. Makanya nggak usah kita ini calon bangke. Kapan akan jadi bangke? Kalau kita sudah mati. Kalau ruh kita sudah keluar diambil oleh Allah. Pasti kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian kepada kamilah kata Allah, kalian semuanya akan dikembalikan. Nah, ketika kita sudah menjadi bangke, menjadi jasad, menjadi mayit, nggak usah khawatir. Siapakah nanti yang akan mengantarkan jenazah kita ke kuburan? Banyak. Kita punya saudara, punya teman, punya tetangga, insya Allah. Nah, yang kita khawatirkan nanti siapa yang akan menyampaikan ruh kita sampai kepada Allah kalau bukan guru mursyid. Makanya beruntunglah kita yang sudah punya guru mursyid. Alhamdulillah. Tinggal istiqomah kita, tinggal istiqomah zikir hariannya, zikir hobinya jangan putus. Tinggal istiqomah zikir khotamannya, manakibnya kalau ada waktu kesempatan hadir. Insya Allah. Kita persingkat. Jadi syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Dan kita sampai hari kiamat tetap harus menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Jangan sekali-kali syaitan dijadikan teman kita. Kalau kita menjadikan syaitan sebagai teman kita, itu bahaya. Kita bisa diseret ke neraka. Yuk kita lihat Al-Quran surat 35. Yaitu surat Fatir juz 22 ayat 6. Apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu kata Allah. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh kamu. Jangan sekali-kali kamu menjadikan syaitan sebagai teman. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada pengikutnya. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya para pengikut syaitan menjadi penghuni neraka. Karena syaitan balas dendam kepada Nabi Adam. Kata syaitan, kata iblis, gara-gara Adam gua diusir oleh Allah dari surga. Makanya sekarang gua dendam kepada anak cucu Adam sampai hari kiamat. Akan aku gelincirkan dari jalan Allah, akan aku sesatkan, akan aku goda, bujuk. Aku pergunakan hawa nafsu yang berada dalam tubuhnya untuk menggodanya.
Aku gunakan harta, tahta, dan wanita untuk menghancurkan umat manusia. Setan dendam. Setan selalu berusaha sampai hari kiamat untuk mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya di neraka. Maka setan, kata Nabi, lawan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling ditakuti oleh setan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena setan setiap detik, setiap saat selalu menempelkan hidungnya di hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi, beliau bersabda, Inna syaitana wadi'un utmatahu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu setiap detik, setiap saat menempelkan hidungnya di hati manusia. Fa'in dzakarallahu ta'ala khanas. Maka jikalau manusia itu hatinya berzikir kepada Allah, hatinya eling, ingat kepada Allah, maka syaitan lari. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa inna syallaha, jikalau manusia itu hatinya lupa kepada Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, iltaqama qalbah, maka syaitan akan menelan hati manusia. Artinya hati manusia akan dikuasai oleh syaitan. Sedangkan hati di dalam diri kita adalah raja pemimpin. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semuanya berangkat dari keinginan hati. Sehingga kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholaha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila darah itu bersih, darah itu baik, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang bersih, akan melahirkan ucapan-ucapan yang bersih, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala yang diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, jikalau segumpal darah itu kotor, rusak, akan melahirkan ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang rusak. Ala wahyal qalb, kata Nabi. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Nah, jangan kita biarkan hati kita dikuasai oleh setan. Maka terus hatinya berzikir, jika rotinya dimainkan. Putus, sambung, lupa, ingatkan. Zikir hobinya, terus mainkan. Insya Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimana, kapan saja, dimana saja, yuk kita berzikir dengan zikir hobi. Insya Allah, supaya tenang hati kita. Nah, kalau syaitan sudah menguasai hati kita, maka dengan sangat leluasa syaitan akan berjalan di dalam tubuh manusia. Melalui apa? Melalui peredaran darah kita. Sehingga seluruh organ tubuh kita digerakkan oleh syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, untuk melakukan penentangan-penentangan kepada Allah, untuk melakukan maksiat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu digerakkan oleh syaitan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, Inna syaitana yajri ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan di dalam tubuh manusia melalui peredaran darah, melalui aliran darah. Makanya kalau ada orang marah, mukanya merah. Merah itu sifatnya api. Api menyala merah. Syaitan itu diciptakan dari api. Makanya kata Nabi, ija godokta patawadokta. Apabila engkau marah, maka berwudulah engkau. Karena al-godobu minas syaiton, marah itu datangnya dari syaiton. Wah, syaitonu minanar. Syaiton itu diciptakan dari api. Api biasanya padam sama air, maka berwudu. Kalau sudah berwudu satu kali masih kesel, dadanya masih ampul-ampulan, wah, wudu lagi masih ada, wudu lagi terus. Udah 5 kali masih ada keselnya. Nelem, apa? Tenggelam. Enggak usah lama-lama.
3 jam. Insya Allah begitu bangun selesai marahnya. Baik, boleh. Yang geus pae mah geus ngamuk wae. Itu geus pae ngamuk-ngamukan kene wae lah. Betul ya. Para jamaah. Nah, yang terakhir tuh kalah nih sama suara saya. Halo. Lain habis. Dan baru pakai iklan tenang ini. Yuk kita lihat. Maka oleh karena itu kita wajib melawan syaitan dan wajib melawan hawa nafsu. Ini dua-duanya musuh yang akan menyesatkan kita, yang akan mencelakakan kita dunia dan berapa banyak nanti manusia dijadikan bahan bakar api neraka gara-gara memperturutkan ajakan syaitan, gara-gara memperturutkan keinginan hawa nafsu. Inna nafsal amaratum bisu, kata Allah dalam Al-Quran surat 2 Yusuf juz 13 ayat 53. Makanya Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am juz yang ke-8 ayat 142, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan, memperturutkan ajakan, bujukan, godaan syaitan. Innahu, sesungguhnya bermula syaitan, lakum bagi kalian itu aduun, musuh mubinun yang nyata. Para jamaah yang terakhir sekali, tadi terakhir pertama, sekarang terakhir kali nih. Yang terakhir kali, yuk kita lihat Al-Quran surat yang ke-7, surat Al-A'raf juz 8 ayat 17. Kata Allah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini syaitan mengatakan kepada Allah, la'atiyannahum, sungguh kami benar-benar akan mendatangi manusia. Kami benar-benar akan mendatangi seluruh anak cucu Adam. Min baini aidihim, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dari arah kanan mereka. Wa an sama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Engkau akan mendapati banyak manusia ingkar kufur terhadap nikmatmu. Allah, ini syaitan mengatakan demikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini jelas bahwa sampai hari kiamat syaitan tidak akan pernah berhenti, dan pasukan syaitan akan semakin banyak. Boleh jadi pasukan syaitan itu jumlahnya lebih banyak daripada pasukan manusia. Kenapa? Karena nanti banyak di akhir zaman manusia sudah berubah menjadi syaitan. Mereka meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban dari Allah, meninggalkan din, itu sudah jadi syaitan semua. Mereka jasadnya jasad manusia, tapi akhlaknya akhlak syaitan. Sehingga mereka pasukan syaitan semua, teman-teman setan. Bahkan banyak manusia-manusia yang mengajak ke jalan syaitan, mengajak untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, padahal dia manusia, tapi kelakuannya seperti kelakuan syaitan. Nauzubillah min. Nah, ini akhir zaman. Maka alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maita bi nur hikmah kama yuhyil ardal maita bimail matar. Seyogyanya kalian selalu berkumpul di majlis para ulama, di majlis zikir, di majlisnya orang-orang yang soleh, dan mendengarkan perkataan para hukama, mendengarkan perkataan orang-orang yang hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan menurunkan air hujan. Nah, supaya hati kita subur, tumbuh berbagai macam sifat yang baik, sifat terpuji, maka yuk hati kita dihidupkan dengan berzikir kepada Allah. Pesan tangan sahabat, denyutkan jantungmu dengan zikir, insya Allah. Yuk kita sama-sama bersolawat dulu.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa a'tini ma'rifataka. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju ridhamu, yang ku cari, berikanlah padaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, kemampuan untuk dapat ma'rifat kepadamu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa a'tini ma'rifataka. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, mohon keikhlasannya para ikhwan akhwat, untuk kiranya kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, bil khusus untuk putra Bapak Endang Suhendar yang insya Allah rencananya akan berangkat ke kampung Jepang. Jepang kampung negara? Ke negara Jepang untuk bekerja di sana. Namanya Samsul ya. Samsul kan? Samsul Bayan. Samsul naon? Samsul Bayan. Samsul Bayan. Samsul Bayan. Bayan, Mantek, Bali, Balago gitu. Samsul Bayan putra Mang Endang yang ketiga ya. Mau bekerja di Jepang, kita bacakan Fatihah khusus untuk Samsul Bayan, juga untuk Bapak Haji Nanang Selamat Wibawa Esos MM beserta Ibu Nahasana, juga Jamaah Alamin Saudara Abdul Fattah beserta Ibu Yaya, juga untuk seluruh muslimin muslimat yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Kita bacakan Fatihah, kita doakan semoga ya semuanya termasuk Samsul ya selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Kemudian selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam hidayah Allah. Amin. Bagi jemaah haji yang menunaikan ibadah haji dari mulai berangkat selama melaksanakan manasik haji di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah sampai pulang kembali berkumpul bersama keluarganya, semoga diselamatkan oleh Allah, diberikan keamanan, ketentraman, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah hajinya, tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada halangan apa-apa, lancar, dan semoga mereka semuanya kembali ke negaranya masing-masing, meraih predikat haji yang mabrur dan mabrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Anak muda, anak remaja yang sedang dalam mencari pekerjaan semoga lekas diberikan pekerjaan oleh Allah yang barokah, yang halal. Dan anak muda yang sudah pengen kawin semoga cepat diberikan jodohnya oleh Allah, wanita yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang punya hutang ditagih melulu belum lunas, semoga cepat lunas hutangnya. Amin. Yang punya kreditan rumah, mobil, motor semoga cepat lunas lancar. Amin. Yang pengen kawin lagi semoga dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin. Ngomong tadi. Ayah baru cantik mah. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya mali abdi yakir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim idfa'annal ghala wal bala wal waba wal amrada kullaha wal bakhsa wal munkar wa syifal mukhtalifah wa syada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan di baladina haja Indonesia khossah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqi siratil Fatihah wa bi mujizatiha an tuhassila maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wastajib du'ana waqtina su'alana faghfir lana dzunubana warzuqna istiqamah fi dzikri wad da'wa wal ibadah warzuqna husnal khotimah inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.